Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Baru saja, di tengah suara bising di bawah gedung tinggi, Ning Changjiu dengan tajam mendengar mekanisme di dalam sitar berbunyi, suara bilahnya terlepas, dan juga mencium bau darah yang tiba-tiba. Namun, sebelum pikirannya sempat jernih, semuanya terjadi di hadapannya dalam sekejap. Ning Xiaoling melihat perubahan ini dan memanggil nama kakak laki-lakinya dengan suara pelan. Di tengah kekacauan itu, ia tiba-tiba teringat akan kelemahannya beberapa hari yang lalu. Rasa malu membuat pipinya sedikit memerah, memaksa ketenangan dan akal sehat kembali ke dalam pikirannya. Gadis penyanyi ini terlahir dengan kecantikan. Ia telah bertahan hidup selama lebih dari 10 tahun, dan kebetulan saat itu adalah masa yang damai. Masa kejayaan emas dan perak sudah di depan mata, tetapi pada malam tahun baru, ia jatuh dari gedung tanpa jejak dan bunuh diri. Wanita gemuk berpakaian cerah itu menangis dan mengumpat di gedung tinggi, menyeka wajahnya dengan sutra di tangannya, dan dengan marah menghancurkan sitar, pipa, dan meja Gyokuno di loteng. Di bawah aula bernyanyi, kerumunan telah membentuk lingkaran di sekitar tubuh wanita itu. Segalanya terjadi terlalu cepat dan mendadak. Perbincangan di antara orang-orang hanya sepotong-sepotong. Bahkan rumor pun belum terbentuk. Mereka hanya membayangkan bahwa sang nyonya telah menindas dan menindasnya. Ia telah menanggung segala macam hal dan akhirnya tak sanggup menanggung penghinaan itu. Ia memilih untuk jatuh dari aula bernyanyi di depan semua orang dan mengakhiri hidupnya. Mengenai semua yang terjadi tiba-tiba itu, lelaki tua di tepi air berpasir itu tetap diam dan berjalan perlahan di sepanjang tanggul. Entah apakah ia menyadari kekacauan itu karena usianya yang sudah tua atau karena semuanya sesuai harapannya. Ning Xiaoling masih memikirkan alasan semua ini, tetapi Ning Changjiu telah menoleh. Di ujung jembatan panjang yang lain, dua orang berdiri di sana tanpa alasan. Salah satu dari mereka mengenakan kain hitam menutupi matanya dan memegang erhu di tangannya. Yang lainnya adalah seorang gadis yang masih mengenakan pakaian biasa dan bertelanjang kaki, dan tubuhnya setipis tiang bambu. Mereka melihat ke arah sini. Mereka berdua sedang membicarakan sesuatu, tetapi anehnya hening, seolah-olah mereka hanyalah hantu yang tergantung di dahan pohon willow. Saudari Mianer juga sudah meninggal, kata gadis itu. Seharusnya dia sudah meninggal lebih dari 1 dekade yang lalu. Pria itu tidak bisa melihat apapun, tetapi ia tampak mampu melihat menembus segalanya, hanya saja dia meninggal sekarang, dan dia mendapatkan sesuatu yang luar biasa sebagai balasannya. Bisakah kita benar-benar abadi? Tanya gadis itu. Aku tidak tahu. Pria itu menjawab, tapi ini adalah kehendak Dewa Neraka. Dewa Neraka, hantu-hantu itu sudah terlalu lama berkeliaran, mereka seharusnya kembali ke kerajaan mereka. Apakah Dewa Neraka benar-benar ada? Kita akan segera bertemu dengannya. Siapakah Dewa Neraka? Percakapan mereka terputus. Seorang pemuda berpakaian putih muncul di samping mereka, matanya seolah mampu menembus penghalang antara yin dan yang, dan ia dapat melihat wajah mereka dengan jelas. Gadis itu sedikit terkejut, lalu mengangkat kepalanya, menatapnya dengan takut-takut, dan berkata, "Kau benar-benar bisa melihat kami." Ning Xiaoling mengikutinya dan berdiri diam. Kata-kata gadis itu membuat pikirannya meledak. Ia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap gadis kecil di depannya yang baru saja diberi koin tembaga olehnya kemarin. Tiba-tiba ia menyadari ada bekas luka yang mencolok di lehernya. Bahkan dalam wujud rohnya, bekas luka itu masih baru. Tampaknya ada cacing jiwa hitam putih yang tak terhitung jumlahnya merayap di dalam daging dan darahnya. Ning Xiaoling menatap bekas luka itu dan bertanya, "Apakah kau sudah mati?" Gadis itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, kami tidak memenuhi syarat untuk mengendalikan hidup kami sendiri. Hanya ketika Tuan menginginkan kami mati, kami berani benar-benar mati." Ning Changjiu bertanya, "Siapa tuanmu?" Ketika ia bertanya, ia tidak menatap gadis itu, melainkan pria yang ditutupi kain hitam. Pria itu memperhatikan tatapannya, tetapi tetap diam. Gadis itu tersenyum dan berkata, "Kau seorang kultivator, kan? Aku sarankan kau segera pergi. Kalian para makhluk abadi mungkin punya trik. Kenapa repot-repot tinggal di kota ini kalau kau bisa hidup bebas di dunia? Tapi kalau kau juga ingin mencapai keabadian, lebih baik kau tinggal bersama kami dan menunggu kedatangan Raja Neraka." Ning Changjiu mendesah, "Kau telah tertipu." Gadis itu sama sekali tidak percaya dan berkata, "Lihat, kita jelas-jelas sudah mati, tapi kita masih hidup. Inilah kekuatan Raja Neraka. Jika semua orang seperti kita, kota Linhe akan menjadi kota kehidupan abadi." Ning Changjiu berkata, "Tidak ada kehidupan abadi di dunia ini." Kali ini, pria itu yang berbicara. Pakaian dan aksesorinya serba hitam. Berdiri di tengah malam, orang hanya bisa samar-samar melihat kulitnya yang kasar. Ia memandang Ning Changjiu, ekspresinya sangat serius. Di kerajaan Dewa Neraka, kematian adalah kehidupan abadi. Gadis itu menatap gadis kecil berjubah Tao, yang tampak sedikit malu-malu dan ketakutan, lalu membungkuk dan berkata, "Terima kasih atas uangnya, seandainya aku bisa bertemu orang sepertimu lebih awal, aku tidak akan berakhir seperti ini."
Ning Xiaoling menatapnya, tetapi kekuatan spiritual di tubuhnya telah meledak dari setiap pori-pori. Dia seperti anak kucing yang waspada, dengan cakar tajam tersembunyi di antara lengan bajunya, tetapi dia tidak bergerak gegabah sebelum kakak laki-lakinya berbicara. Gadis itu tersenyum padanya, dan tiba-tiba menunjuk ke belakangnya, berkata, "Lihat, siapa di belakangmu." Ning Xiaoling mengerutkan kening, tetapi kata-kata itu seolah memiliki sihir, mendorongnya untuk benar-benar berbalik, dan kemudian tubuh Ning Xiaoling sedikit menegang, seperti anak panah yang akan memutuskan talinya. Dia melihat seorang wanita dengan rambut tergerai, seanggun dan sesedih bunga aprikot. Itu adalah penyanyi yang telah jatuh dari gedung dan meninggal sebelumnya, tetapi sekarang muncul di hadapan mereka sebagai hantu. Jiwa, bagaimana mungkin hantu bisa lengkap? Ning Xiaoling tiba-tiba mengepalkan tangannya, menahan keinginan untuk memukulnya, dan bertanya dengan suara dingin. Menurut apa yang dikatakan sang guru di kelas, di dunia ini, setelah seseorang meninggal, 3 jiwa dan 6 roh hanya dapat memadat untuk sementara waktu, lalu akan lenyap seperti asap di kayu cendana. Kecuali mereka berhasil berkultivasi, mereka dapat mencoba mempertahankan jiwa mereka setelah kematian, dan bahkan melayang di dunia sebagai roh heroik. Namun, ia yakin bahwa gadis penyanyi dan gadis penari di depannya hanyalah manusia biasa, jadi mengapa mereka bisa memadat menjadi jiwa yang utuh setelah kematian? Begitu pertanyaan ini muncul, ia memiliki jawaban di dalam hatinya, yang berarti ada guru lain di kota ini, dan dia adalah seorang guru yang ahli dalam seni hantu. Dan jiwa gadis penyanyi itu, meskipun sudah mati, masih menyimpan dendam yang berkepanjangan. Ia tampak tertekan dan tidak menjawab pertanyaan Ning Xiaoling, melainkan menoleh ke samping dan melihat lampu di loteng, di mana masih banyak orang di sekitarnya yang membicarakan tubuhnya. Gadis muda itu mengagumi ekspresi ketakutan Ning Xiaoling yang tertahan, dan berkata dengan lembut, "Kamu dari Gunung Abadi mana? Seharusnya kamu tidak mengalami hari-hari yang menyedihkan. Saudari di belakangmu dulu adalah putri dari keluarga Wang di negara Liang. Ketika negara Jin menghancurkan negara-negara kecil di sekitarnya, ibunya." Diam. Gadis penyanyi itu akhirnya berbicara, wajahnya yang sedih dan cantik ternoda oleh kekejaman unik dari jiwa-jiwa yang dizalimi dan roh-roh jahat. Ning Changjiu sedang tidak ingin menceritakan penderitaan masa lalunya. Ia menepuk Ning Xiaoling dan mengatakan sesuatu kepadanya dengan suara yang dalam. Ning Xiaoling juga bisa merasakan kegugupan kakak laki-lakinya saat itu, dan mengangguk penuh semangat. "Jangan khawatir, kakak laki-laki." Begitu suara itu berakhir, sosok Ning Changjiu menghilang dari tempatnya, sementara Ning Xiaoling berlari ke arah lain. Tak satu pun dari ketiga jiwa itu berniat menghentikannya. Gadis itu menatap ke arah Ning Changjiu yang sedang berjalan, dengan ekspresi muram, "Tidak akan ada yang salah, kan?" Pria itu masih memegang erhu dengan mantap, dan berkata, "Kedatangan Hades sudah pasti, dan mereka tidak bisa menghentikannya." Gadis itu tampak lega. Ia duduk di pagar jembatan panjang, mengetukkan telapak tangannya ke pagar mengikuti irama, dan mulai menyenandungkan lagu hari itu. Pohon menguning dan burung-burung telah pergi, salju putih menumpuk di monumen yang runtuh, kapal feri telah pergi jauh, bunga-bunga alang-alang telah berubah menjadi salju selama beberapa tahun, mutiara menguning dan batu giok telah tua, dan aku mendesah satu persatu. Apa yang bisa kulakukan? Pada akhirnya, kata-katanya terus terngiang-ngiang, entah apa yang bisa kulakukan, dari kebulatan mutiara dan giok yang awalnya, hingga angin kering dan dingin yang kemudian berhembus di wajahnya, dan matanya, yang awalnya terasa manusiawi, perlahan-lahan menjadi gelap. Dan di dekat pasir dan air, lelaki tua itu juga berhenti. Pria parubaya itu menatapnya, bertanya-tanya kata-kata mengejutkan apa yang akan diucapkan pria itu lagi. Tetapi lelaki tua itu tidak mengatakan apa-apa, dan pria itu menyadari bahwa lelaki tua itu tampaknya telah mengatakan semua yang ingin dikatakannya hari ini. Apa artinya ini? Mungkinkah pria tua itu akan segera meninggal? Mustahil, pria itu jelas. Pikirannya bergerak ke sana kemari. Dia menatap lelaki tua yang sangat dihormatinya, ingin maju dan membujuknya, tetapi dia berhenti berbicara. Lelaki tua itu tidak menatapnya lagi, dan dia tidak peduli dengan hiruk-pikuk di dekat jembatan panjang, seolah-olah seluruh dunia tidak ada hubungannya dengannya. Dia menutup matanya dan mulai mengingat kembali hidupnya. Lahir dan besar di kota Linhe, dari keluarga miskin, ibu bungkuk, ayah jujur, uang tabungan dari sekantong beras dan jahitan untuk lulus ujian kekaisaran, semangat juang saat kembali ke kampung halaman untuk menjabat, kematian orang tuanya satu persatu, penderitaan sang putra yang ingin menghidupi orang tuanya tetapi tak kunjung menunggu, perang tiba-tiba datang lagi, semuanya hancur lalu terulang kembali, bencana menyapu rekonstruksi, pergulatan antara desa dan kota, kehidupan baru yang terlihat dalam kerja keras. Dan kemudian semuanya kembali mengecewakan. Pria tua itu memejamkan mata. Ia akan membuat keputusan. Keputusan ini mungkin akan mengguncang kota selama bertahun-tahun, tetapi tidak malam ini, karena malam ini sudah terlalu kacau, dan setelah malam ini, hal itu tak akan terjadi lagi. Tidak, pria parubaya itu tiba-tiba berteriak.
Namun sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, pria tua itu sudah melompat ke pasir. Suara jatuh ke air tak terdengar untuk waktu yang lama. Gambaran itu seolah membeku di sini. Pria parubaya itu membelalakan matanya dan menatap pemandangan di depannya, terkejut. Seorang pemuda berpakaian putih yang entah dari mana muncul di hadapannya. Ketika lelaki tua itu masih melayang di udara, Ning Changjiu mencengkeram bajunya dan menariknya kembali. Siapakah penguasa neraka? Siapa yang memerintahkanmu? Ning Changjiu mencengkeram leher lelaki tua itu dan memalingkan wajahnya, menatap matanya, mencoba menggunakan seni menusuk jiwa untuk langsung menyiksanya agar keluar dari rahasia di hatinya. Matanya terpaku pada lawan bicaranya, dan sebelum ia sempat berkata apa-apa, ia sudah sempat menyusun kalimat. Dengan sekali sentakan, tongkat lelaki tua itu jatuh ke sungai, dan pandangannya langsung kabur. Ning Changjiu terkejut mendapati sebuah belati hitam telah ditusukkan ke punggungnya tanpa ia sadari. Kewaspadaan Daosin membuatnya segera mendongak. Di gedung tinggi di seberang sungai, sepasang mata pucat menatapnya dari kejauhan. Pria itu terbungkus rapat dalam jubah hitam, hanya memperlihatkan matanya yang bersinar di malam hari. Pria itu memberi isyarat provokatif kepadanya dari kejauhan, lalu tubuhnya jatuh terjepit di antara gedung-gedung berat, dan dalam sekejap mata ia tenggelam dalam kegelapan malam. Pria tua itu tak lagi bernyawa. Tak lama lagi, pria tua yang dikenal sebagai Yama berdarah besi semasa mudanya akan menjadi Yama yang sesungguhnya. Sebelum pria tua itu meninggal, Ning Changjiu hanya sempat merebut dua kata dari kesadarannya, lentera. Lentera. Seluruh kota kini dipenuhi lentera. Setelah dinyalakan, lentera-lentera itu tampak lebih seperti buah kesemak merah yang berat. Setelah lelaki tua itu meninggal, cahaya dan panas lentera-lentera di kota seolah lenyap, dan semua cahaya tampak suram dan dingin. Di jembatan panjang, gadis yang sedang tampil menatapnya sambil tersenyum, seolah-olah ia sangat bahagia, lalu menari tanpa alas kaki, sementara penyanyi itu tertinggal di belakangnya, memainkan tangannya, seolah-olah sedang memetik senar yang tak terlihat. Tak seorang pun yang datang dan pergi bisa melihat mereka. Sosok Ning Changjiu tiba-tiba bergerak, mengabaikan provokasi mereka, tetapi berlari ke arah bayangan hitam itu menghilang. Gadis itu berhenti menari dengan anggun, melihat ke arah bayangan itu menghilang, dan berkata dengan cemas, anak ini tampaknya memiliki beberapa keterampilan. Mungkinkah ia menjadi variabel bagi Dewa Hades? Penyanyi itu masih memetik senar yang sunyi, tetapi ekspresinya tampak terbius olehnya. Ketika gadis itu bertanya, ia hanya berkata dengan tenang, dia sudah mati, mengapa kau begitu peduli? Gadis kecil itu merasa itu masuk akal, lalu terus berputar-putar dan menari. Hari sudah mulai malam. Di seberang jalan dari rumah lama Ning Qinsui, wanita tua itu menutup pintu, mengemasi potongan-potongan bambu untuk membuat lentera, dan akhirnya membersihkan rumah. Rumah itu sangat sunyi, hanya sesekali terdengar suara gemerisik. Wanita tua itu menemukan sebuah lilin tipis dari tumpukan barang-barang, menyalakannya, dan meletakkannya di atas meja. Cahaya lilin menerangi sebuah prasasti peringatan yang hanya bertuliskan 7 kata di atasnya, prasasti peringatan cucu Dongyun. Dongyun adalah nama cucunya. Ia menderita penyakit serius tahun itu dan telah mengundang seorang tabib terkenal untuk mengobatinya. Ia hampir sembuh, tetapi wanita itu bersikeras membuat masalah dan meminta semangkuk air jimat kepada Ning Qinsui. Ia memegang lilin dan memandangi prasasti peringatan itu. Rasa bersalah dan kebencian di hatinya membuat tubuhnya bergoyang mengikuti cahaya lilin. Ia mengambil kain dan mengelapnya, lalu melipat prasasti peringatan itu di atas meja. Kemudian, ia teringat beberapa hal, yang membuat pikirannya sedikit linglung. Ia teringat saat ia melihat asap mengepul dari rumah Ning Qinsui 2 hari yang lalu, saat ia hendak mengetuk pintu dengan belati tersembunyi di balik lengan bajunya. Saat itu, ia merasa malu, seolah ada suara dalam kegelapan yang mengatakan bahwa ia memang pantas mati. Namun, hari itu, ia tidak melihat Ning Qinsui, melainkan kedua muridnya. Ia ingin sekali mengeluarkan belati di balik lengan bajunya, tetapi sebuah pikiran yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya menghentikannya. Ia pun merogoh tas kain di pinggangnya, mengeluarkan sebuah liontin yang bahkan ia tak ingat asal-usulnya, lalu memberikannya kepada Ning Qinsui. Semuanya terasa tak nyata. Ia bahkan bertanya-tanya apakah ia sudah tua dan matanya kabur. Namun, semua itu tak penting lagi. Ia duduk di kursi sejenak, lalu mengeluarkan gunting besi dari keranjang, dan setelah terdiam cukup lama, ia menusukkannya ke lehernya. Tepat ketika gunting hendak mengiris kulit, pintu terbuka, dan seorang pemuda berpakaian putih meraih gunting tersebut, lalu membentuk medan dengan kekuatan spiritual untuk menghalangi serangan diam-diam orang lain. Wanita tua itu merasakan kekuatan dahsyat yang terpancar dari gunting tersebut. Ia membuka mata dan menatap Ning Changjiu. Ia mengenalinya sekilas dan berkata dengan marah, "Kenapa kau? Orang tua itu membunuh cucuku, kenapa muridnya berpura-pura menjadi orang baik?" Ning Changjiu menyingkirkan gunting tersebut. Ia tidak menatap wanita tua itu, melainkan menatap tablet roh. Saat itu, ia menyadari bahwa segala sesuatu di kota ini lebih rumit dari yang ia duga.
Awalnya ia mengira itu adalah monster besar yang ingin menimbulkan masalah di kota, dan beberapa pola serta suasana aneh di kota juga membuktikan hal ini. Maka ia membuat persiapan sebelumnya dan sudah membayangkan wanita tua itu sebagai monster tersebut. Namun serangkaian peristiwa yang terjadi malam ini mengubah pikirannya. Ia samar-samar melihat sebuah konspirasi besar yang terjerat darah dan tulang, tetapi ia tidak dapat melihat semua garis besarnya untuk saat ini. Ning Changjiu berjalan ke meja, menopang tablet roh, melihat tulisan di atasnya, dan memastikannya. Wanita tua itu menatapnya dan berkata dengan tegas, "Apa yang ingin kau lakukan?" Ning Changjiu bertanya, "Apakah cucumu sudah mati?" Bekas luka wanita tua itu terlihat, dan wajahnya penuh amarah. "Ya. Dia sudah mati. Dia dibunuh oleh Ning Qinsui." Ning Changjiu bertanya lagi, "Lalu mengapa kau datang ke rumahnya 2 kali dan memberinya barang-barang ini?" Wanita tua itu tampak agak lambat. Ia menatap Ning Changjiu dengan kebencian di matanya, tetapi ia tidak mengatakan apa-apa, karena banyak hal yang ia lakukan sekarang saling bertentangan. Sebagian didorong oleh kesadaran rasional, dan sebagian lagi didorong oleh naluri. Ning Changjiu terus bertanya, "Selain kau, siapa lagi yang menjual lentera di kota ini?" Wanita tua itu masih tidak menjawab. Ia menatap tablet itu sejenak, lalu menatap Ning Changjiu, seolah-olah ia siap berubah menjadi hantu dan melahap orang kapan saja. Ning Changjiu menghela napas, menatapnya, dan berkata, "Sepertinya kau sendiri tidak tahu." Wanita tua itu berkata dengan marah, "Omong kosong apa yang kau bicarakan?" Ning Changjiu tiba-tiba mematahkan tugu peringatan menjadi 2 bagian dan melemparkannya ke depan sepatu wanita tua itu. Wanita tua itu melihat kejadian yang tiba-tiba ini, dan ekspresinya dengan cepat berubah dari terkejut di awal menjadi kemarahan yang meluap-luap seolah-olah ia ingin memakan seseorang. Ia menatap tugu peringatan yang terbelah 2 di tanah, dan terus memanggil nama cucunya. Tubuh tuanya gemetar, seolah-olah kerangkanya akan runtuh kapan saja. Kau pantas menjadi murid Ning Qinsui." Murid tua itu ternyata, bajingan. Ia berlutut di depan tugu peringatan yang setengah jadi itu dengan tongkat, air mata mengalir di wajahnya. Ning Changjiu menatapnya dan berkata, "Tapi dari awal sampai akhir, kau sama sekali tidak punya cucu." Tangisannya tiba-tiba berhenti, dan wanita tua itu mendongak. Di wajahnya yang keriput, sepasang pupil matanya bersinar dengan cahaya pucat di malam hari. Aku tidak punya cucu. Bagaimana mungkin aku tidak punya cucu? Cucuku bernama Dongyun. Ibunya melahirkannya di musim dingin. Dia laki-laki. Ayahnya begitu bahagia sehingga dia pergi ke Eastern Street untuk membeli seekor ikan dan 3 genggam bawang. Bagaimana mungkin aku tidak punya cucu? Cucuku dibunuh oleh pria jahat itu. Suara wanita tua itu begitu tajam hingga menyakitkan telinga orang-orang. Wanita tua itu memegang kepalanya. Dia ingin mengingat kembali adegan ketika cucunya masih hidup seperti biasa, tetapi entah mengapa, dia tidak dapat mengingat apapun, seolah-olah periode waktu itu telah terhapus. Yang lebih mengerikan adalah dia perlahan-lahan menyadari bahwa dia bahkan tidak dapat mengingat masa lalunya. Dia tidak dapat mengingat seperti apa penampilannya ketika dia masih muda, seolah-olah dia adalah seorang wanita tua dengan rambut beruban dan tidak mungkin lebih tua sejak dia lahir. Satu-satunya kenangan yang tersisa di benaknya adalah hal-hal yang membosankan dan berulang-ulang seperti duduk di bangku rumah, menganyam lentera dengan potongan bambu, dan mengoleskan pasta kertas pada rangka lentera. Ia mengangkat kepalanya, tatapannya kosong dan garang, seperti serigala tua yang menunjukkan cakarnya sebelum mati. "Setan kecil, sihir macam apa yang kau gunakan? Kenapa aku tidak ingat apa-apa? Setan, kembalikan cucuku." Sambil berbicara, wanita tua itu bangkit dari tanah, membuang kruknya, dan menerkam Ning Changjiu dengan kelima jarinya yang seperti kait. Di rumah tua lainnya, Su Bai mengemasi embrio tembaga di dalam rumah dan menyapu halaman yang tak terlalu luas. Kemudian ia berdiri di depan tirai biru besi yang setengah menghitam, bertanya-tanya apakah akan menggantinya dengan yang baru tahun ini. Akhirnya, ia diam-diam mengeluarkan kantong koin tembaga. Kantong itu masih menggembung, hanya beberapa roti yang hilang. Entah mengapa, ia tiba-tiba merasa sebagian keserakahan dan pikiran jahat di hatinya lenyap. Ia menatap kantong koin tembaga itu dan mengerutkan kening. Ia berpikir bahwa ia membenci Ning Qinsui dan tahu bahwa kantong koin tembaga itu mungkin hasil curian, tetapi bagaimanapun juga, itu bukan urusannya. "Aku, Su Bai, selalu menjadi pendendam. Bagaimana mungkin aku melakukan hal licik seperti itu? Tidak, bukan sepertiku untuk bersikap baik seperti itu." Ia perlahan memikirkan apa yang terjadi 2 hari yang lalu, dan tiba-tiba sebuah ide absurd muncul di benaknya. Kebencian mendalam di hatinya, yang hampir tak terpadamkan, seakan sirna setelah ia bertemu pemuda berbaju putih dan berlutut di tanah dengan kepala terhimpit. Ia bahkan sempat berpikir untuk menjadi orang baik. Ketika wanita tua itu mengetuk pintu dan tanpa sengaja menatapnya, tiba-tiba ia merasa tabir hatinya tersingkap kembali, dan pikiran baiknya yang sebelumnya terasa absurd dan menggelikan.
Ia tak tahu apakah gejolak emosi ini ilusi atau kenyataan, tetapi saat itu, kegelapan di hatinya seakan terhapus kembali, dan ia kembali merasa harus mengembalikan kantong uang itu kepada pemuda itu. Subai duduk di tanah yang dingin, memikirkan semua ini dalam diam, pikirannya yang kacau melayang-layang seperti hantu. Tiba-tiba, cahaya di pandangannya sedikit meredup. Ia mendongak dan melihat sang guru berdiri seperti pohon tumbang di persimpangan halaman dan lobi, rambutnya yang seputih salju berkibar tertiup angin malam. "Guru," panggil Subai. Pria tua itu terdiam beberapa saat, lalu perlahan berkata, "Nak, kemarilah." Subai berdiri dengan bingung, berjalan di depan mereka berdua, menatap wajah yang semakin tua, dan bertanya, "Guru, ada apa?" Pria tua itu mengeluarkan kunci perunggu antik dari pinggangnya, menyerahkan kunci itu kepada Subai, dan berkata, "Ada beberapa lukisan tembaga putih di gudang. Turunlah dan ambillah, lalu pindahkan ke sisi pasir dan air. Ada banyak pilar batu di samping pasir dan air. Susunlah lukisan-lukisan tembaga ini secara berurutan, dari barat ke timur, satu per satu." Subai sedikit terkejut dan bertanya, "Lukisan-lukisan tembaga guru bernilai banyak perak, dan lukisan-lukisan itu diletakkan sembarangan di tempat yang sering dilewati orang. Bagaimana kalau lukisan-lukisan itu diambil sembarangan?" Pria tua itu hanya berkata, "Lakukan saja apa yang kukatakan." Subai melihat kunci sederhana di telapak tangannya, dan ingin bertanya lebih lanjut, tetapi ia tetap menutup mulutnya, memegang kunci itu erat-erat, dan mengangguk. Setelah lelaki tua itu selesai menjelaskan, ia berbalik dan berjalan menuju ruangan. Subai tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, apa yang terjadi dengan kisah siluman mayat tulang putih yang diceritakan guru terakhir kali. Lelaki tua itu terdiam sejenak, tidak menjawab, dan nadanya agak datar, "Siluman mayat tulang putih yang mana? Apakah aku menceritakan kisah seperti itu? Aku pasti mengarangnya, aku tidak ingat." Sambil berkata demikian, ia berjalan menembus kegelapan malam. Subai mengambil kunci dan membuka pintu gudang. Gudang itu penuh debu dan sarang laba-laba. Begitu pintu terbuka, tikus-tikus dan serangga di tanah berdecit dan berlarian. Ia menutup mulut dan hidungnya, menahan rasa mual di hatinya, lalu masuk. Ia melihat sekeliling, dan hanya ada sebuah kotak kayu di tengah gudang. Seharusnya itulah yang diceritakan guru kepadanya. Ia membuka kotak kayu itu, melihatnya, dan setelah memastikan kebenarannya, ia meletakkannya di punggungnya dan berjalan menuju Sashui. Yang mengejutkannya, kotak itu tidak seberat yang dibayangkannya. Ia tiba di hulu Sashui dan melihat dermaga batu pertama. Pilar-pilar batu ini sangat tua, seolah-olah telah ada di sini sejak kota ini dibangun. Diterpa angin, embun beku, dan hujan, tepi pilar-pilar batu itu retak dan tampak biasa saja. Ia mengeluarkan sebuah lukisan perunggu dan meletakkannya di atas pilar batu. Dengan bantuan cahaya, ia samar-samar dapat melihat bahwa lukisan itu tampak seperti gambaran pertempuran antar dewa. Di balik awan, berdiri seorang dewa agung dengan pedang tertancap di lumpur, separuh tubuhnya adalah kerangka. Ia berjalan menyusuri sungai dan mengeluarkan lukisan kedua di pilar batu kedua. Seluruh lukisan perunggu itu menggambarkan jurang yang sangat dalam dan besar. Di tepi jurang, terdapat dua tangan yang hanya tersisa tulang. Pemilik cakar tulang itu tampak berusaha keras untuk menarik tubuhnya keluar dari jurang. Lukisan perunggu ketiga menggambarkan kerangka raksasa sebesar gunung. Kerangka itu berlumuran darah dan daging baru. Benda seperti sabuk giok yang melilit lengannya terbuat dari tengkorak yang tak terhitung jumlahnya. Benda seperti rumbai yang menggantung di pinggangnya sebenarnya adalah tubuh wanita putih yang terikat dan tak bernyawa. Di bagian bawah tubuh itu, banyak sekali orang berwajah tajam seperti semut yang menghunus pedang dan menebas pahanya, menyebabkan darah dan daging berhamburan serta tulang-tulangnya patah. Lukisan perunggu itu sangat menyedihkan, dan Subai merasa ngeri. Setelah meletakkannya dengan tergesa-gesa, ia berlari ke dermaga batu berikutnya. Lukisan berikutnya jauh lebih tenang. Tubuh kerangka itu tidak terlihat karena berdiri di sungai besar. Air sungai menutupi sebagian besar tubuhnya, hanya menyisakan kepala, bahu, dan lengannya yang terlihat. Ombak sungai bergulung kencang, dan ia meneguk air seperti orang biasa, membuka mulut, dan meminumnya. Lukisan perunggu terakhir lebih sederhana. Lukisan itu menunjukkan sebuah singgasana kosong. Di bawah singgasana, banyak hantu melayang. Mereka semua berlutut ke arah singgasana, khusyuk dan diam. Subai mengamati dengan saksama sejenak dan menyadari bahwa itu bukanlah singgasana yang benar-benar kosong, melainkan karena singgasana itu terbalik. Di sandaran tangan di kedua sisi, punggung telapak tangan tanpa jejak daging dan darah samar-samar terlihat. Subai mengikuti instruksi lelaki tua itu dan meletakkan lukisan perunggu terakhir. Ia samar-samar merasa itu adalah pertanda sesuatu, seolah-olah itu adalah urutan cerita tertentu, yang sangat mirip dengan apa yang dikatakan lelaki tua itu. Jika lukisan perunggu ini benar-benar menceritakan kisah iblis mayat tulang putih, lalu apa arti dua lukisan perunggu terakhir? Subai berpikir serius, dan tiba-tiba, rasa dingin menjalar di punggungnya. Karena ia mendapati bahwa, tanpa sadar, seluruh dunia telah menjadi gelap.
Ia perlahan mengangkat kepalanya dan terkejut mendapati bahwa lentera merah besar di kedua sisi sungai telah memutih saat ini, dan lilin-lilin di balik kertas putih juga menampakkan cahaya redup yang redup. Subai bukan pengecut, tetapi ia menyaksikan lentera merah besar itu berubah warna. Ketika cahaya redup menyinari pupilnya, ia tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Subai menggosok matanya untuk memastikan ia tidak melihat apa-apa. Ia hampir tak mampu menahan rasa takut di hatinya, jadi ia berdiri dan berlari. Ia bahkan lebih ngeri ketika mendapati bahwa saat ia melewati rumah-rumah, lentera yang awalnya merah berubah menjadi seputih salju. Semakin cepat ia berlari, semakin cepat pula lentera-lentera itu berubah. Subai berhenti dan tak berani bergerak. Tak jauh dari sana terdapat jembatan. Masih banyak pejalan kaki di jembatan, termasuk tentara. Mereka tidak akan menyelidiki kematian penyanyi yang jatuh dari gedung, tetapi ke seberang air berpasir, tampaknya seorang pria besar baru saja meninggal di sana. Kemudian, pandangan Subai berhenti di suatu tempat lagi. Ia melihat seorang gadis berpakaian sipil menari di ujung jembatan yang panjang. Karena tubuhnya yang terlalu kurus, ia tampak seperti sepotong kain yang berputar-putar ditiup angin dingin dari kejauhan. Di samping gadis itu, seorang pria dengan mata tertutup memainkan erhu, dan seorang penyanyi yang anggun memainkan gukin. Orang-orang yang datang dan pergi sama-sama tidak menyadari pemandangan itu. Hanya dia yang bisa melihatnya. Pikiran ini perlahan merayapi benaknya. Dia menoleh dan menatap lentera putih itu. Sebuah pikiran absurd melintas di benaknya. Pada saat itu, seorang wanita dengan keranjang kebetulan berjalan melewatinya. Dia terkejut, lalu memberanikan diri dan berteriak dengan suara serak, "Bibi." Wanita parubaya dengan keranjang itu berhenti, berbalik, melihat anak laki-laki itu, dan bertanya, "Ada apa?" "Anak itu hilang. Apakah kamu ingin Bibi mengantarmu pulang?" Sambil berbicara, wanita parubaya yang gemuk itu juga melemparkan tatapan genit padanya. Jika hari biasa, dia pasti akan merinding, tetapi saat ini dia sangat gembira. Dia segera berkata tidak apa-apa, lalu berlari ke depan dengan kepala tertunduk. "Untungnya, aku masih hidup." Mungkinkah wanita itu juga hantu? Subai menepuk kepalanya dan segera mengusir pikiran itu. Saat melewati jembatan lengkung besar, ia mengabaikan hantu-hantu yang beraksi di jembatan dan berpura-pura berjalan dengan tenang. Semuanya tampak normal, namun, gadis berpakaian sipil itu meliriknya. Punggung Subai tanpa sadar membungkuk karena ia telah membawa lukisan perunggu untuk tuannya selama bertahun-tahun. Tulang-tulangnya yang kurus terlihat jelas di balik pakaian tipisnya. Di pintu rumah wanita tua itu, lentera-lentera berubah dari merah menjadi putih. Lentera-lentera yang menumpuk di rumahnya, yang hanya terbuat dari potongan-potongan bambu, juga memiliki cahaya redup. Cahaya itu terperangkap di dalam lentera dan meronta-ronta, seperti ikan yang melompat dan membalikkan perutnya yang putih dalam keranjang bambu. Di dalam rumah, semuanya jungkir balik dalam sekejap mata. Wanita tua itu memegang kepalanya dan mengingat sesuatu dengan menyakitkan. Kemudian ia mengupas kulit kepalanya dari atas kepalanya sedikit demi sedikit, dan jari-jarinya menancap ke dalam tulang dan dagingnya dan merobeknya, seolah-olah semua daging dan darah adalah beban dan gembok yang harus dilepaskan. Tangannya menggores kulit dan darah, dan dalam sekejap mata, di atas kepalanya tergambar pemandangan mengerikan kulit dan daging yang terkoyak. Ning Changjiu tidak menghentikannya, karena ia tahu wanita tua ini tidak pernah benar-benar hidup. Ia telah menjadi wanita tua sejak kemunculannya, dengan ingatan hayalan, cucu hayalan, dan musuh hayalan yang membunuh cucunya. Hidupnya akan segera berakhir. Ning Changjiu tahu bahwa wanita tua ini bukanlah tubuh asli dari iblis di balik layar. Ia tidak ingin membuang waktu lagi dan bergegas keluar. Namun, saat ia ingin mundur, wanita tua gila itu berhenti merobek tangannya. Ia mengangkat kepalanya, dan bola matanya yang samar-samar terlihat penuh darah. Ada cahaya putih samar di pupilnya setelah noda darah. Ia mengulurkan tangannya dan meraih Ning Changjiu. Sosoknya tiba-tiba menjadi sangat cepat, seperti selembar kain terbang berkecepatan tinggi yang berputar dan langsung menuju ke kepala Ning Changjiu. Ning Changjiu membalikkan tubuhnya, kakinya menjejak tanah. Ketika wanita tua yang berubah menjadi iblis mayat itu masih melayang di udara, ia mengayunkan lengannya dan energi pedang melesat keluar. Diiringi suara sobekan, energi pedang itu merasuki tubuh wanita tua itu. Daging dan darah wanita tua itu seakan tak lagi menjadi daging dan darah, dan terdengar suara gergaji memotong kulit. Di balik daging dan darah yang pecah, tulang-tulang putihnya sudah terlihat. Namun, luka seberat itu sama sekali tidak memperlambat laju tubuhnya, dan ia tetap tersungkur seperti tulang tak bernyawa yang tak terasa sakit, berlumuran plasma darah yang lengket. Ning Changjiu menghindar dengan cepat, dan iblis mayat itu jatuh ke tanah, nyaris tanpa henti, bahkan menggunakan kedua tangannya untuk menopang tanah, melompat-lompat seperti katak untuk mengejarnya. Ning Changjiu menjepit dua gerakan pedang dengan jari-jarinya, satu horizontal dan satu vertikal untuk menangkis di belakangnya. Ia tak ingin bertarung, ia hanya ingin segera mundur. Iblis mayat itu bertabrakan dengan dua energi pedangnya, dan daging serta darahnya membusuk saat disentuh.
Namun, dalam sekejap, energi pedang itu seakan menghantam benda keras yang tak terpotong, dan hancur berkeping-keping. Setelah tak ada lagi halangan, sosok iblis mayat itu tiba-tiba menjadi lebih cepat, dan dalam sekejap, ia berhasil menyusul punggung Ning Changjiu. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan menebas punggung Ning Changjiu seperti dua pisau daging. Ning Changjiu menoleh dan menatap telapak tangannya yang jatuh. Sosoknya mundur dengan cepat, tetapi jari-jarinya berhasil menembusnya dengan tajam. Meskipun tulang iblis mayat itu sangat keras, sambungan antar tulangnya sangat rapuh. Energi pedang itu menebas, tepat memotong sambungan antar tulang tangan, dan mematahkan tangan di pergelangan tangan. Rasa sakit yang seharusnya menggigit tulang sama sekali tidak memengaruhi iblis mayat itu. Bahkan tak ada sedikit pun darah yang merembes keluar dari pergelangan tangan yang patah, dan seluruh tubuhnya masih menghantam Ning Changjiu seperti karung pasir yang berat. Dengan suara dentuman pelan, Ning Changjiu menyilangkan tangan di dada, dan terdorong mundur dengan keras oleh iblis mayat itu, mendobrak pintu dan jatuh. Di dalam rumah, lentera-lentera seputih salju melayang entah dari mana, mengelilingi siluman mayat. Saat ini, wanita tua itu sama sekali tak terlihat seperti manusia, tulang-tulang putih di tubuhnya menusuk kulitnya bagai duri pada tanaman merambat berduri, tumbuh dengan mengerikan. Ning Changjiu hanya perlu sedikit menggoyangkan tubuhnya untuk menstabilkan diri, dan siluman mayat itu kembali menghampirinya sambil membawa lentera pucat. Hembusan angin dingin menerjang bagai bilah pedang, merobek pintu dalam sekejap. Ning Changjiu menatap sosok siluman mayat itu tanpa mundur selangkah pun. Ia tak bergerak sama sekali, tatapannya semakin dingin. Siluman mayat itu menerjang, dan ia pun menerjang. Ning Changjiu mengayunkan lengan bajunya, dan kilatan cahaya seputih salju menyambar dari dalam. Namun, itu bukanlah pedang, melainkan pisau. Itu adalah pisau tulang yang ia ambil dari rumah Ning Qinsui. Dia sudah lama mengantisipasi akan ada pertempuran sengit di kota, dan dia tidak membawa pedang hanya untuk menunjukkan kelemahan kepada musuh, tetapi bagaimana mungkin dia tidak memiliki senjata untuk membela diri. Pisau itu hanyalah benda biasa, tidak tajam, tetapi kekuatan spiritual yang langsung ditempa seperti racun memberinya cahaya tajam yang hampir tak terhentikan. Cahaya dan bilahnya langsung memotong tubuh lawan, dan kemudian Ning Changjiu menyusut, dan lengan iblis mayat, yang seperti sifat buruk, menerkam ke dalam ketiadaan. Ning Changjiu mengambil kesempatan untuk berputar di samping dan belakangnya, dan bilahnya juga dengan keras memotong daging dan darahnya dengan gerakan tubuhnya, bergesekan dengan tulang. Suara tulang patah dan remuk terdengar keras. Iblis mayat akhirnya menjerit samar, dan dia merentangkan tangannya ke belakang, mencoba menangkap orang hidup terkutuk ini, tetapi bilah Ning Changjiu tiba-tiba menyala dengan api. Itulah api pedang. Begitu api pedang menyala, daging dan darah iblis mayat meleleh bagai es dan salju di bawah terik matahari, dan tak lama kemudian tulang-tulang putih di baliknya pun tersingkap. Ning Changjiu menahan napas dan berkonsentrasi, tak berkedip dari awal hingga akhir. Kesadarannya merasuk ke dalam tubuhnya bagai benang, menentukan letak tulang tertentu, lalu sebelum iblis mayat menjepitnya dengan kedua tangan, ia mengendalikan bilah pedang dengan lengannya untuk melewati tulang-tulang bergerigi itu dan menusuk langsung ke arah tertentu. Api pedang meledak, dan jeritannya bagaikan ratapan kelabang yang sekarat, tetapi suara tiba-tiba itu dilebur oleh api pedang sebelum sempat bergema di jalanan yang panjang. Setelah pisau ditusukkan, pisau itu tiba-tiba bergerak, dan bilahnya tertancap keluar, dengan sepotong tulang rawan yang menggeliat tertusuk di atasnya. Tulang rawan itu bagaikan makhluk hidup, terus-menerus meronta di ujung pisau. Setelah kehilangan tulang ini, iblis mayat itu menjadi tenang, dan ia jatuh ke tanah, tubuhnya bergetar beberapa kali, lalu ia kehilangan nyawanya. Ning Changjiu memandangi tulang yang terpotong oleh ujung pisau dan menduga itu pasti pecahan monster tulang. Tulang ini sungguh luar biasa. Bahkan pecahannya pun bisa berubah wujud menjadi manusia seutuhnya. Dan wanita tua ini jelas bukan pecahan tulang yang berubah dengan sendirinya, karena ingatannya sepenuhnya palsu, dan seseorang sengaja menulis ulang. Lalu siapakah orang itu, dan apakah ia juga sedang mengamatinya secara diam-diam? Di atap gedung tinggi dengan atap yang terus-menerus, pria berpakaian hitam yang menghilang itu muncul kembali. Ia melepas jubah hitamnya dan memperlihatkan wajah aslinya di bawah sinar rembulan. Ia adalah seorang gadis muda, dengan wajah secantik bunga. Alisnya tipis dan anggun. Ia merentangkan tangannya yang ramping, satu tangan memegang botol porselen hijau dengan telapak tangan menghadap ke atas, dan tangan lainnya memegang pot pasir hijau dengan telapak tangan menghadap ke bawah, dengan kelima jarinya ditekuk. Ia berdiri di puncak gedung, alis dan matanya seperti pena tinta. Pada saat ini, tatapannya perlahan menyapu atap ribuan loteng, dan ada rasa kesepian sendirian di tengah embun beku dan salju yang gersang. Ia mengetuk tanah dengan jari kakinya, dengan lembut menginjak salju di atas ubin hijau, tetapi tak meninggalkan jejak kaki sedikit pun. Matanya tiba-tiba tertuju ke suatu arah, lalu ia tertawa, menarik. Ia mengaitkan jarinya dan mengambil kembali spiritualitas yang dianugerahkan pada tulang-tulang wanita tua itu, lalu tertawa, kau bisa menebak bahwa wanita tua ini hantu, tetapi kau tidak tahu cara membuang liontin giok itu.
Kurasa kau tidak sepintar itu. Sambil berkata dan tertawa, ekspresinya menjadi semakin dingin. Ia tiba-tiba menutup matanya dan berbisik pelan, aku ingin melihat seberapa berani tubuhmu ini. Di samping tulang putih iblis mayat, roh jahat pada tulang rawan parasit telah dibakar habis oleh Ning Changjiu. Wanita di gedung tinggi itu menutup matanya dan kesadarannya mengalir. Liontin giok itu menyala. Liontin itu awalnya adalah sisa-sisa ornamen dari generasi Hades sebelumnya, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Hades dapat digunakan oleh penguasa tertinggi Netherworld untuk menghubungkan segalanya. Selama manipulator di belakangnya menggerakkan pikirannya sedikit, ia dapat menggunakan liontin itu sebagai media untuk langsung menempati tubuh orang lain. Sudut mulut wanita muda itu sedikit melengkung. Pemuda berpakaian putih ini memang memiliki beberapa keterampilan. Ia pasti berasal dari gunung peri yang terkenal. Aura di tubuhnya bahkan lebih familiar. Namun, bagaimanapun juga, ia baru saja tiba dan tidak mampu menenangkan tanggul sungai dan danau yang berbahaya. Kesadaran wanita muda itu bergerak, dan ia memisahkan seberkas jiwanya dan menembus liontin itu. Tak lama kemudian, jiwa itu merasakan wujud manusia, langsung menembus, dan menempatinya hampir tanpa hambatan. Semudah itu, betapa kuatnya. Setelah jiwa itu dengan kuat menempati tubuh manusia, wanita itu membuka matanya. Namun, apa yang dilihatnya di depannya bukanlah pemandangan di depan rumah wanita tua itu. Mungkinkah pemuda itu memberikan liontin itu kepada orang lain? Tapi tak masalah, tunggu aku. Pikirannya tiba-tiba membeku, dan ia tak bisa bergerak. Kewaspadaan di hatinya memaksanya menjelajahi dirinya sendiri dengan pikirannya, lalu ia terkejut. Ia mendapati dirinya mengenakan gaun hijau air saat ini, dengan rona merah yang sangat mencolok dan jelek di wajahnya, dan sosoknya bahkan lebih salah. Saat ini, ia sama sekali bukan manusia hidup, melainkan seorang pelayan porselen seorang gadis penari. Ini adalah pelayan penari porselen yang telah dipajang di sebuah toko barang antik di jalan selama lebih dari 10 tahun. Tingginya setengah manusia dan memiliki beberapa retakan yang sangat murahan. Konon, ini adalah barang antik dari kerajaan Jin 200 tahun yang lalu, tetapi tidak ada yang mempercayainya. Baru-baru ini, barang antik ini dibeli oleh seorang bodoh dan disimpan di rumah. Untuk menangkal kejahatan. Sebelum wanita itu memasuki tubuh pihak lain, dia merasakan bahwa itu adalah sosok manusia, jadi dia memasukinya tanpa ragu, berpikir bahwa bahkan jika anak laki-laki itu waspada dan diam-diam meletakkan liontin giok pada mayat, itu tidak akan menjadi masalah. Dia masih bisa mengendalikan mayat itu dan menemukan serta membunuhnya. Baru kemudian dia menyadari bahwa sosok manusia yang dia rasakan sebenarnya adalah pelayan porselen yang sangat jelek ini. Kemarahannya langsung menyala, dan dia ingin segera melepaskan diri dari pelayan porselen itu, tetapi dia tidak bisa melakukannya untuk sementara waktu, dan sebuah pemandangan yang membuatnya semakin dingin muncul. Dia memperhatikan bahwa ada seorang gadis berdiri di belakangnya. Dia mengenal gadis ini. Dia dan dia dulunya adalah murid Ning Qinsui, dan sekarang mereka lahir di sekolah yang sama. Seharusnya dia bisa membunuh gadis berambut kuning ini dengan mudah di hari kerja, tapi sekarang dia panik. Karena gadis ini berdiri di belakangnya dengan palu besar, menatapnya. Ini jelas persiapan kakak seniornya. Dan dia segera menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan fatal lainnya, saat dia mencoba melepaskan diri dari porselen, dia menggerakkan tubuhnya, menyebabkan pelayan porselen ikut bergerak. Melihat pelayan porselen bergerak, tubuh mungil Ning Xiaoling tiba-tiba menegang. Dia tampak tegas, berpikir bahwa kakak seniornya benar-benar tidak berbohong padanya. Dia mengumpulkan keberaniannya dan segera meniru apa yang dikatakan dalam cerita, dan berteriak dengan agung, "Monster, lihat aku." Kemudian, dia mengambil palu tanpa ragu dan menghancurkannya. Dengan suara dentuman, porselen yang tampaknya rapuh itu ternyata hanya retak, tetapi tidak langsung pecah. Ning Xiaoling terkejut. Dia tahu kekuatan tangannya. Dia tidak pernah menyangka bahwa pelayan porselen itu tidak hancur. Mungkinkah itu artefak kuno dari kerajaan Jin? Sepertinya kakak senior itu punya selera yang bagus. Sayang sekali barang antik ini. Entah berapa banyak uang yang telah dihabiskannya. Memikirkan hal ini, Xiaoling diliputi kesedihan. Saat berikutnya ia mengayunkan palu, ia mengerahkan seluruh tenaganya. Pelayan porselen itu ingin menghindar, tetapi ia tak bisa menggerakkan tubuhnya untuk bereaksi secara fleksibel. Suara nyaring bergema di seluruh ruangan, dan pecahan-pecahan pelayan porselen itu jatuh ke tanah dalam warna merah dan hijau, yang sangat berantakan dan menarik perhatian. Di gedung tinggi, wanita muda itu tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Ia menggoyangkan tubuhnya 2 kali, dan jari-jarinya yang ramping menekan bibir merahnya untuk menyeka darah dari sudut mulutnya. Tak ada lagi keceriaan di matanya, melainkan kebencian yang tak kunjung padam. Dan separuh dari kebencian ini berasal dari perhitungan terkutuk pemuda itu, dan separuhnya lagi berasal dari kata-kata gadis berambut kuning, "Monster, tunggu pertarungannya." Sepasang kakak beradik ini, harus dicabik-cabik. Gerbang kota ditutup lebih awal.
Menjelang tahun baru Imlek, penyanyi papan atas Menara Fei Hua, yang telah mempersiapkan diri selama setengah tahun, tiba-tiba jatuh dari gedung dan bunuh diri di hari pernikahannya. Sang penguasa kota, yang sangat dihormati rakyat, juga terjun ke sungai untuk mengakhiri hidupnya. Beberapa pedagang dan cendekiawan yang awalnya ragu-ragu di tepi sungai berpikir-pikir, beranikah mereka maju dan berbicara dengan sang penguasa kota. Namun, konon sang penguasa kota adalah iblis berdarah besi di masa mudanya, dan kini setelah tua, ia tak suka diganggu. Bahkan saat berjalan-jalan di hari kerja, ia tampak tak ingin orang asing mendekatinya. Namun, saat mereka ragu-ragu, mereka menyaksikan perubahan yang begitu mengejutkan. Awalnya, jatuhnya sang penyanyi dari gedung hanya membuat mereka takut dan kasihan, tetapi kini, lompatan lelaki tua itu ke sungai mengejutkan mereka. Dan siapakah pemuda berbaju putih yang melintas sekilas tadi? Apakah ia terpesona? Suasana gelisah baru saja meletus di antara orang-orang biasa, dan di tempat-tempat yang tak terlihat, arus bawah telah melonjak menjadi pusaran, siap memicu gelombang dahsyat. Banyak orang berlari pulang dengan panik, tetapi dari sudut pandang mereka, mereka tidak dapat melihat bahwa lentera merah besar di pintu telah berubah menjadi warna pucat, dan di balik setiap pintu, mereka tidak tahu apa yang menanti mereka. Tentu saja, bagi kebanyakan orang, ini adalah ketakutan yang belum datang. Apa yang akan terjadi selanjutnya adalah pisau yang benar-benar mengiris ketakutan di hati mereka. Pada saat ini, di jalan panjang yang masih relatif tenang, tubuh dan daging wanita tua itu telah membusuk dengan sangat cepat dan berubah menjadi kerangka. Ning Jiu tidak mencari petunjuk pada kerangka itu. Baru saja, spiritualitas yang awalnya ia kaitkan dengan pelayan porselen itu hancur, dan ia tahu bahwa iblis yang mengendalikan segalanya di balik layar juga harus terluka. Monster itu sangat cocok dengan kota seperti ini. Meskipun ia tidak dapat mendeteksi posisi pihak lain, saat ini jiwa pihak lain telah terluka parah, dan pasti akan terungkap sebuah cacat yang sulit diperbaiki dalam waktu singkat. Adanya cacat ini mungkin membuat pihak lain menunjukkan keganasannya dan langsung maju ke depan, atau mungkin membuat pihak lain merasa nyaman untuk mempromosikan rencana tersebut. Ning Changjiu berharap itu yang pertama, tetapi jalan panjang yang sepi ini telah mengisyaratkan jawabannya. Ning Changjiu telah menyimpulkan banyak hal dalam 2 hari terakhir, tetapi kini kota di depannya masih menunjukkan perubahan yang tak terduga. Ia dapat merasakan bahwa energi yang di kota ini seperti matahari terbenam yang cepat. Ketika yin dan yang sepenuhnya terbalik, semua orang di kota ini akan mati tanpa disadari. Dan mereka yang bunuh diri sebelumnya jelas telah mengetahui hal ini sebelumnya. Entah janji apa yang diberikan oleh hantu di balik layar. Mereka mengakhiri hidup mereka dengan begitu tegas dan rela menjadi hantu yang tak pernah melihat matahari. Ning Changjiu memejamkan mata untuk waktu yang lama. Banyak hal yang terjadi di kota baru-baru ini terhubung dalam benaknya. Sungai yang mengalir deras di kota, Su Bai yang terbunuh, gadis yang bernyanyi dan menari di dekat jembatan, penyanyi yang jatuh, penguasa kota yang terjun ke sungai, wanita tua yang berkali-kali berkomplot melawannya sebelum berubah menjadi iblis mayat. Serpihan-serpihan pikiran ini berkumpul dan menyatu dalam benaknya bagai badai. Akhirnya, lagu yang dinyanyikan gadis kecil itu bergema di benaknya untuk waktu yang lama. Sudah beberapa tahun sejak bunga-bunga alang-alang berubah menjadi salju, dan mutiara serta batu giok telah menua. Aku mendesah berulang kali. Apa yang bisa kulakukan? Apa yang bisa kulakukan? Apa yang bisa kulakukan? Menurut legenda, orang-orang akan pergi ke alam baka setelah kematian, dan di satu-satunya jalan, ada sebuah jembatan yang membentang di antara hidup dan mati. Jembatan itu adalah jembatan Naihe. Dan sungai yang mengalir deras di bawah jembatan itu adalah mata air kuning. Dugaan awal ditambahkan dengan batu bata dan ubin untuk membentuk sebuah bentuk yang utuh. Ia menyusun garis besar rencananya di benaknya, hantu besar dalam kegelapan telah merencanakan selama bertahun-tahun, menyiapkan semua titik kunci, dan ingin memurnikan kota ini menjadi Fengdu dunia bawah yang utuh hidup-hidup. Jika semua yang akan terjadi benar-benar seperti yang ia harapkan, maka hantu besar itu, meskipun wilayah kekuasaannya tidak terlalu tinggi, pasti memiliki otoritas atas dunia bawah. Menurut legenda, Raja Neraka yang asli telah wafat 1000 tahun yang lalu, dan kekuasaan Raja Neraka pun terpecah-pecah. Mungkin hantu besar ini mendapatkan bagiannya, sehingga kini ia memiliki kekuatan mengerikan untuk memurnikan sebuah kota. Jika semuanya seperti yang ia harapkan, maka hal pertama yang harus ia pikirkan saat ini adalah bagaimana caranya melarikan diri dari kota ini. Namun, sudah terlambat. Begitu pikiran ini terlintas di benaknya, Ning Changjiu langsung merasakan sesuatu. Ia mendongak dan melihat bulan sabit di langit. Bulan merah tua itu bukanlah bulan sungguhan, melainkan bulan sabit yang dibentuk oleh roh jahat dunia bawah di kota. Roh dunia bawah di kota telah meningkat ke tingkat yang sangat padat hanya dalam beberapa jam. Kakak, di seberang jalan, Ning Xiaoling mendorong pintu hingga terbuka dan melambaikan tangan ke arah Ning Changjiu. Ning Changjiu mengangguk, tetapi raut wajahnya tampak gelisah. Bagaimana kabar kakak senior? Ning Xiaoling berlari cepat, matanya tertuju pada kerangka di sampingnya, dan ia terkejut, ini, apa ini?
Ning Changjiu berkata, ini wanita tua yang datang mengetuk pintu kita. Ning Xiaoling membelalakan matanya, teringat wanita tua dengan kerutan di wajahnya, dan berkata dengan ngeri, ada apa? Nenek, nenek ternyata hantu. Kalau begitu, apakah bait-bait dan dewa pintu yang dia berikan juga? Ning Changjiu mengangguk, seharusnya ada misteri, tapi untuk saat ini aku belum tahu apa itu. Aku akan membongkarnya sekarang, kata Ning Xiaoling cepat. Ning Changjiu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Ning Xiaoling berkata dengan cemas, penari itu hantu, penyanyi itu hantu, pemain biola itu hantu, dan sekarang wanita tua itu juga hantu. Ini, tempat apa ini? Ning Changjiu mendesah, ya, mereka semua hantu. Swiss. Di belakang Ning Xiaoling, bila pedang itu menembus punggungnya dan menusuk. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Ning Changjiu, seluruh tubuhnya gemetar, dengan wajah penuh keterkejutan dan kebingungan. Saat ini, dia memegang pisau panjang berwarna ungu tua yang terbuat dari energi dunia bawah di tangannya. Pisau itu sangat sempit dan panjang, tersembunyi di balik lengan bajunya. Pada saat ini, ia mencubit bilah pisau itu dan menghunusnya. Dalam sekejap, ia menggenggam gagang pisau itu erat-erat. Namun, tepat saat ia hendak menghunus pisau itu, tubuhnya tertusuk. Pisau tulang itulah yang menusuknya. Kekuatan pisau itu begitu dahsyat hingga menembus tubuhnya dan keluar dari punggungnya. Bagaimana kau tahu? Kata-kata Ning Xiaoling tidak mengandung banyak rasa sakit, melainkan lebih banyak keterkejutan dan keraguan. Hanya saja pisau itu kebetulan menembus sepotong tulang rawan yang mengendalikan tubuhnya. Sebelum ia sempat menunggu jawabannya, tulang itu dengan cepat membusuk dan berubah menjadi abu. Guru, kakak senior, di belakang Ning Changjiu, gadis itu memegang dua pedang, menatap pemandangan di depannya, terkejut dan tak bisa berkata-kata. Tubuh yang persis sama dengannya, seperti dirinya, dengan cepat hancur di hadapannya. Ning Changjiu menjentikkan lengan bajunya, dan abunya pun menghilang menjadi asap. Ia menoleh ke arah adik perempuannya dan tersenyum, jangan khawatir, adik perempuan, kau bisa mengenalinya meskipun ia berubah menjadi abu. Ning Xiaoling ketakutan. Saat pertama kali melihatnya, ia bahkan merasa terpesona, tetapi kakak laki-lakinya langsung mengenalinya. Ia menatap kakak laki-lakinya dan sangat terharu, tetapi ia berkata dengan wajah sedih, kakak laki-laki, tolong jangan berpura-pura, aku tidak bisa mengenalimu. Ning Changjiu menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengendalikan pisau, menusuk tulang rawannya, memakukannya ke tanah, lalu melakukan hal yang sama, membakar abis kejahatan di atasnya dengan api pedang. Ia ingin menghibur adik perempuannya, tetapi sebelum ia sempat berkata apa-apa, semua ekspresinya lenyap, dan ia sedingin es. Ning Xiaoling terkejut, dan reaksi pertamanya adalah bahwa adegan tadi bukanlah akting monster, dan kakak laki-laki ini tidak mungkin palsu. Ia meraih gagang pedang dan bersiap untuk menangkisnya secara horizontal, tetapi gerakannya terhenti. Ia mendongak dan mengikuti arah pandang Ning Changjiu, hanya untuk melihat bayangan yang samar-samar muncul di jalan panjang itu. Bersamaan dengan sosok itu, muncullah asap tipis dan kabut hutan musim gugur. Sosok ramping dan anggun itu bergoyang dalam kabut, bagaikan pita yang berkibar lembut, memantulkan sosok seorang gadis muda. Ia mengenakan rok kasa berwarna zamrud dan jubah putih bulan di bahunya. Lengan putihnya yang terbuka semerah payudara yang baru tumbuh, dan pinggangnya sangat ramping. Ia memegang pot pasir hijau di tangan kirinya dan botol porselen hijau di tangan kanannya. Sosoknya naik turun dengan lembut mengikuti langkah kakinya. Seharusnya pemandangan yang sangat indah, tetapi saat ini, pemandangan itu diselimuti kabut aneh, yang hanya memberi orang perasaan lengket dan mual. Ning Changjiu membuka tangannya ke belakang. Ning Xiaoling tersadar dan melemparkan pedangnya. Ning Changjiu mengambil pedang itu, tetapi sebelum ia sempat menghunusnya, sosok hantu itu muncul di hadapannya. Jelas, tangan-tangan itu menyeret benda-benda berharga, tetapi sebuah tinju merah muda dan putih entah dari mana masih mendarat di depannya. Ning Changjiu tetap sangat gugup dari awal hingga akhir. Ia melihat arah tinju yang seperti hantu itu dan bereaksi. Namun saat ini, ia tidak bisa melakukan banyak gerakan, jadi ia harus memadatkan kekuatan spiritualnya untuk bergerak maju dan melawan. Tinju yang seperti hantu itu mendarat di dadanya. Waktu seolah berhenti sejenak. Boom! Rambut yang jatuh seperti tirai di depan dahi Ning Xiaoling tiba-tiba tertiup angin. Dalam ledakan keras itu, udara mundur seperti awan dan ombak. Hanya dalam sekejap mata, Ning Changjiu terkena pukulan puluhan kaki jauhnya, menghancurkan deretan pintu kayu, kusen bambu, dan dinding bercat putih. Di reruntuhan, pakaian putih Ning Changjiu tertutup debu. Ia menarik tubuhnya keluar. Sudut mulut gadis cantik itu sedikit terangkat. Ia berjalan perlahan, dengan asap mengepul dari langkah kakinya dan tersenyum. Suara yang terdengar seperti kicauan burung oriole itu terasa dingin dan menyeramkan, ada apa? Bukankah aku sangat lemah? Di tengah asap dan debu, Ning Changjiu berjalan keluar dan menghunus pedangnya. Ia menyeka darah dari sudut mulutnya, menatap wajah cantik gadis itu, lalu berkata, ternyata kau. Gadis muda itu terkikik, menatap Ning Changjiu, dan berkata, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini.
Ning Xiaoling telah menghunus pedangnya dan memegangnya di depannya. Ia mendengarkan percakapan antara kakak laki-lakinya dan wanita itu, dan sedikit bingung. Apakah mereka pernah bertemu sebelumnya? Jika Subai ada di hadapannya saat ini, ia juga akan terkejut, karena gadis di depannya adalah adik perempuannya, Bai, yang seharusnya sudah lama meninggal. Di sisi lain, Ning Changjiu dapat melihat melalui aura familiarnya dan mengetahui identitasnya, meskipun jawabannya sangat luar biasa, ia adalah hantu yang muncul di kota kekaisaran dan membunuh Ning Qinsui di hari ia hidup kembali. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengar.